Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'duh. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pembana Radio atau pendengar Pembana Streaming yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi di malam Jumat ini. Seperti biasa, saya akan menemani pendengar semua beberapa waktu ke depan untuk menyampaikan, untuk berbagi tentang ilmu-ilmu agama, tentang bagaimana kita mempelajari agama Allah, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita menjadikan agama Allah sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam segala hal, terlebih lagi dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pembana Streaming yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan kita ini ketika kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Karena mohon maaf saja, akhir-akhir ini banyak kita dapati orang-orang yang menggunakan berbagai macam jalan untuk bisa mengatasi persoalan hidupnya. Ada yang bahkan datang kepada paranormal atau dukun, orang-orang pintar ya, yang dikatakan orang pintar. Ada yang datang kepada ulama, misalnya minta doa, minta didoakan. Bahkan ada yang melakukan na'udzubillah min dzalik, bunuh diri, ya kan? Bahkan ada yang menempuh jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita ketahui bahwasanya menghadapi persoalan hidup itu kita harus paham dulu sebenarnya. Kita harus betul-betul punya ilmu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus tahu bahwasanya kita ini hidup kita dan diri kita ini ada yang mengurus. Itu yang harus kita sadari. Ada yang mengurusi. Ya. Jangan kita mengira diri kita ini hidup tidak ada yang mengurusi. Ada yang mengurusi kita. Siapa? Apakah itu orang tua kita? Ya jelas orang tua kita yang mengurusi kita. Gitu. Tapi ingat, yang membuat orang tua kita mengurusi kita siapa? Gitu. Itu. Karena orang tua kita tidak akan mengurusi kita kalau tidak ada yang gerakkan. Karena semua yang terjadi di dunia ini ada yang menggerakkan. Maka ketahuilah, kita pun ada yang menggerakkan. Kenapa kita lihat di kehidupan kita banyak kejadian-kejadian? Itu berarti ada yang mengurusi kita. Ada yang sedang menggerakkan sesuatu untuk masuk ke dalam kehidupan kita atau keluar dari kehidupan kita. Kadang kita menyaksikan hidup kita ini datang silih berganti. Kemarin kita senang, hari ini kita sedih. Hari ini kita senang, besoknya kita sedih. Hari ini kita gembira, besoknya kita merasa menderita. Hari ini kita naik daun, istilahnya dipuji-puji oleh orang, besoknya kita dihinakan oleh orang, bahkan dicemooh oleh orang. Kenapa itu semua terjadi? Karena ada yang gerakkan. Siapa yang menggerakkan itu semua? Tidak lain yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya, seluruh hidup makhluk, mulai dari kejadian-kejadian yang ada dalam hidup makhluk itu,
dan berbagai macam kejadian-kejadian, peristiwa dan persoalan. Setiap hirupan nafas itu sudah menjadi tanda bahwasanya ada yang mengurusi kita. Dan semua intinya itu semua, bahwa nafas kita, hidup kita, dan semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di tangan yang Maha Kuasa. Jadi hidup kita ini ada yang mengurusi, teman-teman. Ada yang mengurusi kehidupan kita, enggak berjalan begini, ya kan? Makanya kalau ada orang biasa khawatir, kalau nanti orang tua saya enggak ada, saya mau sama siapa? Ya, sebenarnya emang sulit dipikirkan dengan akal logika memang. Tapi ingatlah, kalau kita mau berbicara dengan keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi kita dari kecil sampai sekarang. Allah yang menggerakkan orang-orang di sekitar kita sehingga dia mengurusi kita. Walaupun ini bagi penyandang disabilitas ya, mereka nggak punya penglihatan, ya, kita nggak punya melihat, nggak bisa melihat dan mungkin nggak bisa jalan dan sebagainya. Tapi Allah menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk sayang kepada kita. Coba bukan karena Allah, kita sudah lama nggak ada dan kita sudah lama menjadi istilahnya anak sekarang, kita sudah lama menjadi sampah di jalan. Itu karena apa? Karena ada yang masih membantu kita, ada yang masih mengurusi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggerakkan orang di sekitar kita untuk mengurusi kita. Jadi intinya Allah lah yang mengurusi kita, seperti itu. Maka tentunya intinya kita harus tahu bahwasanya semua hidup kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua pendengar. Dan mungkin sebelum saya melanjutkan, kita dengarkan dulu lagu yang sudah disiapkan, akan dihadirkan. Semoga bisa menjadi spirit dan penyemangat untuk jiwa kita, serta membangkitkan semangat gairah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di Bombana Streaming Music and Information. Ya, alhamdulillah kembali lagi di segmen kedua di malam ini, menemani semua pendengar untuk berbagi tentang ilmu agama, sering sharing ya, berbagi wawasan gitu. Ya, jadi kembali kepada pembahasan. Berarti semua yang ada dalam kehidupan kita ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya kalau kita mau berpikir seperti itu, kita nggak perlu lagi risau dengan segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Hendaknya ketika ada persoalan yang menimpa kita, kita mengarahkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita ditimpa persoalan, semakin persoalan itu membawa kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya. Ketika kita ditimpa oleh persoalan, kita jauh dari persoalan, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Lurus, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena datang dan tidaknya persoalan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu penjelasan dari salah satu ulama, kalau tidak salah Al-Habib Abdurrahman bin Faqih, pernah mengatakan bahwasanya terjadinya rasa sakit yang menimpa kita, penyakit, itu sebenarnya karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin memanggil kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di setiap kali kita mengalami persoalan, hanya kita yakin bahwasanya Allah itu sebenarnya ingin kita mendekat kepadanya, bermanja-manja kepadanya, bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Sebagaimana seorang anak ketika dia masih kecil, dia ditimpa sakit perut atau apa, paling dia ingat siapa? Papanya, mamanya. Maka begitu pula kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus seperti itu, bahkan lebih.
lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena sesayang-sayangnya orang tua kita kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada kita. Iya kan? Bahkan kata Rasulullah, dibandingkan seorang ibu gitu yang sayang kepada anaknya. Maka hendaknya ketika kita punya masalah, punya persoalan, hendaknya kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu merasa ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah teman saya yang dulu sempat hidup dalam tekanan, demi tekanan yang dihadapi. Dia hampir putus asa dengan kehidupannya, bahkan dia sempat ingin melakukan yang namanya bunuh diri. Seorang tunanetra, tapi dia mengalami satu problematika yang sangat luar biasa, di mana dia keluarganya kayaknya tidak peduli dengan dia, bahkan isi hatinya pun tidak dipedulikan. Bahkan dia dipaksa untuk melakukan apa yang keluarganya inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan hatinya gitu. Dia merasa putus asa karena selalu berada dalam tekanan terus-menerus. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya, beberapa tahun kemudian dia mulai bisa bangkit dari keterpurukannya. Sebagai seorang penyandang disabilitas, dia menjadi disabilitas yang sekarang sudah mulai bisa mandiri, bahkan sudah mulai merasa bisa bebas dalam kehidupannya ini gitu. Dan itu memang satu hal yang gimana gitu, perlu perjuangan, dan perjuangannya itu di dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua yang menimpa dalam hidup itu, persoalan, masalah itu dua saja sebenarnya. Kalau bukan sebagai ujian, sebagai teguran untuk kita. Jadi kalau bukan dia sebagai teguran, dia sebagai ujian untuk iman kita. Itu persoalan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi persoalan itu? Tidak lain adalah dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir dan juga memperbanyak istighfar. Siapa tahu teguran-teguran yang datang itu dalam hidup kita karena itu mungkin karena dosa-dosa kita. Karena mungkin selama ini kita lalai, kita jarang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup, maka hadapkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati kita. Iya. Hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak memohon ampunan kepada Allah dan memohon perlindungan serta meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala atas persoalan kita. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu ya tentunya ya, para pendengar sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti pengajian saya di Bombana Streaming pada malam hari ini. Ya. Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan ini, tentu kita dengarkan dulu lagu yang sudah disiapkan, lagu yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit penyemangat untuk kita semua. Sebuah lagu yang tentunya insya Allah dapat memberikan pencerahan untuk diri kita.
Jangan kemana-mana, tetap di Bombana Streaming Music and Information. Ya, kembali lagi di segmen ketiga. Jadi seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ini dalam kehidupan kita ini, memberikan berbagai macam persoalan itu semuanya hanya sebagai ujian untuk kita, dan bisa jadi itu sebagai teguran. Maka seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin bisa memperbaiki, menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan jalan keluar dari persoalan ini, maka hendaknya kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lah sehingga kita akan mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga mungkin apa yang saya sampaikan di malam ini menjadi manfaat untuk kita semua. Intinya, marilah kita senantiasa mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang dijaga oleh Allah dan senantiasa dimudahkan untuk menghadapi segala persoalan, diberikan kemudahan untuk menghadapi segala kesulitan dalam hidup kita. Semoga Allah senantiasa mengangkat kesulitan kita dan menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Sekian, terima kasih dari saya. Di segmen terakhir ini, sebagai penutup akan hadir sebuah lagu dari Opik yang judulnya Maha Pengasih. Mudah-mudahan lagu ini memberikan spirit kepada jiwa kita, menambah keyakinan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita semua. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.